Konbanwa minasan. Hari ini Minggu tanggal 26 Oktober tahun 2025. Nama saya Iman Arif akan menjelaskan atau mengulas kembali bungke-bungke yang sudah dibahas pada tanggal 24 Oktober tahun 2025. Yang pertama, di sini ada ketidakpastian. Yang pertama ada kata tanya nanika, keterangan. Kalau yang di sebelum koma ini k-nya doang, berarti wajib menggunakan kata tanya ya minasan. Selanjutnya futsuke ka, bisa menggunakan kata sifat i, kata sifat na dihilangkan, kata benda ka. Contohnya shikenga itsu harus ada kata tanyanya. Shikenga itsu hajimeru ka wakarimasen. Kapan ujiannya dimulai? Tidak tahu. Kalau yang ka itu harus menggunakan kata tanya. Terus juga ada yang kadoka. Kalau kadoka itu tidak menggunakan kata tanya ya minasan. Rumusnya ada menggunakan futsuke kadoka yang berarti atau tidak. Kadoka tidak menggunakan kata tanya karena sudah ada do di sini. Itu merupakan kata tanya. Jadi tidak menggunakan kata tanya sebelum futsu. Bisa juga menggunakan kata sifat i. Na dihilangkan, kata benda kadoka. Kadoka yang berarti atau tidak. Contoh, Tanaka-san wa pati de kuru kadoka shirimasen. Saudara Tanaka datang atau tidak tahu. Datang atau tidak ke pesta, tidak tahu. Gitu minasan. Selanjutnya ada bentuk ajakan ikoke yang berarti ayo. Ikoke bentuk perubahan kata kerja. Seperti biasa ada dari grup 1, grup 2, dan grup 3. Kalau yang grup 1, vokal i diganti o ditambah u, masnya dihilangkan. Contoh, kakimas, kakau. Vokal i-nya diubah ke o, masnya dihilangkan, ditambah u, kakau, yang berarti ayo tulis atau ayo menulis. Terus ada aimas, ao, ayo bertemu. Hanashimas, hanaso, ayo bicara. Terus untuk grup 2, masnya tinggal dihilangkan, ditambah yo. Contoh, tabemas, masnya dihilangkan, ditambah yo, tabeo, ayo makan. Mimas, mio, ayo lihat. Nemas, neyo, ayo tidur. Untuk grup 3 itu ada simasnya berubah menjadi siyo, ayo lakukan. Contohnya Contohnya benggyo shimasu, benggyo shiyo, ayo belajar. Terus kimasnya
berubah menjadi koyo, ayo datang. Begitu ya minasang untuk perubahan ikoke. Selanjutnya ada ikoke to omoimasu yang berarti bermaksud. Untuk yang to omoimasu dan rumus koke to lain-lainnya itu kalau si subjek sebelum to itu kalau sebelum to omoimasu tidak ada subjek, itu yang berpikir saya atau yang bicara, yang berpikir, yang mengira, yang bermaksud itu yang berbicara. Kalau ada subjek, yang berpikir itu atau yang mengira itu si subjek tersebut. Contoh ini ikoke to omoimasu bermaksud. Contohnya terebi o miyo to omoimasu bermaksud menonton TV karena di sini tidak ada subjek, berarti yang bermaksud itu saya. Berarti bisa diartikan saya bermaksud menonton TV atau televisi. Terus selanjutnya ada nani tai to omoteimasu atau to omoimasu. Bermaksud ingin karena ada tai. Contohnya kuruma o kaitai to omoimasu bermaksud ingin membeli mobil karena di sini tidak ada subjek, berarti yang bermaksud itu yang berbicara atau bisa diartikan saya. Berarti saya bermaksud ingin membeli mobil. Selanjutnya ada jisokei untuk kalimat positif, nai untuk kalimat negatif, sumori bermaksud. Contohnya supa iku sumori desu bermaksud pergi ke supermarket. Sama itu bisa diartikan saya bermaksud pergi ke supermarket. Atau bisa menggunakan nai. Supa ikanai sumori desu. Saya bermaksud tidak pergi ke supermarket. Terus selanjutnya ada jisokei untuk kalimat positif dan nai untuk kalimat negatif. Yotei yang berarti berencana. Contohnya pasokon o kau yotei desu. Berencana, saya berencana membeli laptop. Atau bisa juga menggunakan nai. Pasokon o kawanai yotei desu. Saya berencana tidak membeli laptop. Selanjutnya ada kata benda no yotei, berencana, yang berarti berencana. Tenisu no yotei, berencana tenis. Atau saka no yotei, berencana bermain bola. Atau juga bisa kata kerja terus diubah ke kata benda menggunakan no yotei. Kayak contohnya benkyou surukoto no yotei, berencana belajar, begitu ya minasang.
Terus ada Futsukei. I na dihilangkan kata benda menggunakan da. To pengulangan. To pengulangan ini seperti contohnya to imas. Terus ada tadi to omoimas. Itu ya minasan. Contoh selanjutnya bugai to imas yang berarti berkata atau bernama. Contohnya Yamada-san wa gakkou o yasumu to iimasu. Saudara Yamada berkata tidak masuk sekolah. Sama kalau di depannya ada subjek, yang berkata itu si subjek. Seperti ini menggunakan ada yang subjek. Tapi kalau tidak menggunakan subjek, langsung ke gakkou o yasumu to iimasu. Yang berkata itu saya atau yang berbicara. Begitu minasan. Selanjutnya ada ete berkata atau katanya. Ete itu bentuk biasanya dari toimas atau digunakan untuk sehari-hari. Contoh Yamada-san wa gakkou o yasumute. Saudara Yamada berkata tidak masuk sekolah. Artinya sama, cuma ini lebih ke biasa. Terus ada date yang berarti berkata, katanya atau kan katanya. Date ini kalau diletakkan di belakang itu berarti berkata. Contoh Yamada-san wa gakkou o yasumu datta. Saudara Yamada berkata tidak masuk sekolah. Tetapi kalau date-nya diletakkan di depan, itu bisa diartikan kan katanya. Contoh date Yamada-san wa gakkou o yasumimasu. Kan katanya saudara Yamada tidak masuk sekolah. Jadi kalau date di belakang itu bisa diartikan berkata. Kalau date diletakkan di depan itu berarti kan katanya. Selanjutnya ada nani to omoimasu. Berarti saya berpikir atau menurut saya. Kalau yang tadi itu menggunakan ikokei yang berarti bermaksud, ini menggunakan biasa, tidak menggunakan bentuk ikokei, berarti berpikir. Contoh Nihongo ga muzukashi to omoimasu. Karena di depannya tidak ada subjek, berarti yang berpikir itu saya atau yang berbicara. Masih berlaku rumus yang tadi. Artinya saya pikir bahasa Jepang sulit. Selanjutnya ada nani to kangaimasu. Sama berarti berpikir. Contoh keki ga oishii to kangaimasu. Saya pikir kue enak. Juga berlaku rumus yang sama kalau ada subjek di depan itu yang berpikir si subjek. Kalau tidak ada yang berpikir itu saya atau si pembicara. Selanjutnya ada nani to kikimasu yang berarti bertanya atau mendengar.
Contohnya, kono mise no ramen ga oishi to kikimashita. Saya dengar ramen di toko ini enak. Begitu ya, minasang. Juga berlaku yang sama kalau di depan ada subjek. Berarti kalau yang kikimas itu yang mendengar si subjek, kalau tidak ada subjek, yang mendengar itu saya atau si pembicara. Segitu saja penjelasan atau ulasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.